Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas eh, lanjutan dari kuliah K3 dengan judul Flammability, ya, atau kemudahan untuk terbakar. Ini merupakan kuliah lanjutan dari kuliah sebelumnya, yaitu tentang eksplosif atau ledakan. Ya. Kenapa kita membahas ledakan, kemudian kemudahan untuk terbakar? Itu dikarenakan ya semua eh, kebanyakan kecelakaan K3 itu selain dari human error yaitu disebabkan oleh api, ya, yang bisa memicu kecelakaan kerja seperti ledakan, ya, kemudian terbakar dan lain sebagainya. Ya, mari kita lihat. Ya. Oke. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa api itu baru bisa kita buat atau baru bisa terjadi apabila terpenuhi segitiga api atau unsur-unsur atau elemen segitiga api. Ya. Elemennya itu apa saja? Yang pertama tentu saja harus ada bahan bakar. Kemudian selain bahan bakar apalagi? Harus ada udara atau oksigen. Kemudian panas. Jadi apabila salah satu dari elemen segitiga api ini tidak ada, maka api itu tidak akan terbentuk. Ya, panas di sini yang dimasukkan panas di sini adalah eh, percikan, ya, atau ignition, ya, percikan awal dari api. Ya. Ini kemudian eh, sumber-sumber percikan itu bisa dari mana? Ya, pertama dari naked flame, ya, yang memang sengaja dihidupkan, ya, api yang sengaja dihidupkan. Kemudian dari hot surface, ya, hot surface atau permukaan yang panas. Kemudian dari pekerjaan mekanik, pekerjaan listrik yang bisa menimbulkan percikan api. Itu merupakan sumber panas. Kalau dari udara kan kita sudah ketahui bersama bahwa komposisi udara di sekitar kita ini kan terbentuk dari 21 hingga 22% oksigen. Nah, sedangkan bahan bakar, nah ini sudah kita ketahui bersama, banyak sumber bahan bakar seperti bahan bakar gas, ya, cair maupun padat yang bisa kita pakai untuk menghidupkan api. Ya. Nah, kemudian apa yang terjadi, ya, apabila salah satu eh, elemen api ini kita ambil, maka tidak akan terjadi kebakaran. Jadi oleh karena itulah kalau kita lihat pemadam kebakaran pada apa ya skala kecil begitu, ya, misal kebakaran di dalam wadah, ya, kebakaran pada gas LPG, itu biasanya yang diputus atau yang dihilangkan sumber apinya, sumber elemen apinya itu adalah udara atau oksigen. Ya, jadi kita buat supaya eh, keadaan tersebut minim oksigen atau tidak terdapat oksigen. Nah, apabila oksigennya tidak ada, maka elemen apinya ini tidak akan terbentuk. Ya. Begitu juga kalau kita ada bahan bakar, fuel, kemudian ada oksigennya, tapi tidak ada sumber percikannya, percikan api, ya, atau ignition source-nya, ini tidak akan terjadi juga kebakaran. Nah, hanya akan terjadi kebakaran apabila semua elemen api, segitiga api ini connected atau tersambung. Ya. Kemudian pada zaman sekarang elemen api itu tidak hanya terdiri dari tiga tadi, ya. Tidak hanya terdiri dari udara, fuel atau bahan bakar, kemudian panas, tapi juga sekarang
sudah ditambahkan dengan adanya reaksi kimia. Ya, jadi reaksi kimia ini merupakan salah satu tambahan elemen bagi terjadinya kebakaran. Ya, bagaimana prosesnya kita akan lihat. Nah, tadi kan kita sudah ketahui bahwa api, elemen api itu ada udara, kemudian ada eh, fuel, bahan bakar, kemudian ada eh, sumber percikan apinya. Ya. Sekarang kita tambah lagi dengan satu elemen, yaitu elemen reaksi. Nah, kenapa reaksi? Ya, jadi kalau kita lihat contohnya di sini untuk proses kebakaran gas, ya, apabila kita ingin membakar gas misalnya, ya, gas ini apabila dia tambah dengan panas, ya, gas sebagai eh, sumber bahan bakarnya, kemudian panas merupakan elemen api, kemudian ditambah dengan free radikal, ya, free radikal ini merupakan produk dari reaksi, ya, ditambah lagi dengan oksigen maka dia akan terbakar. Begitu pula dengan kebakaran zat cair. Ya, kalau di zat cair, ya, sama seperti yang di atasnya, cair ini akan apabila kita panaskan dia akan berubah menjadi gas atau uap. Ya. Kemudian ketemu dengan free radikal, ya, dan oksigen, campuran oksigen, maka dia akan terbakar. Nah, yang perlu kita ketahui bahwa material itu tidak akan terbakar dalam bentuk cair ataupun padat. Jadi dia harus dalam bentuk gas. Jadi jangan salah sangka bahwa kalau kita membakar minyak tanah begitu ya di rumah, itu minyaknya yang terbakar. Tapi dia terevaporasi, teruapkan terlebih dahulu menjadi gas, barulah gasnya ini yang akan terbakar. Ya. Begitu juga dengan zat padat, ya. Zat padat ini apabila kita panaskan, maka dia akan terjadi proses pirolisis, ya. Pirolisis atau penguapan air, ya, retak menjadi molekul. Jadi sudah terpecah menjadi molekul-molekulnya sendiri. Ditambah lagi dengan free radikal, radikal bebas, plus O2 maka dia akan terbakar. Jadi radikal bebas itu adalah suatu kondisi atau benda yang sudah merupakan molekul-molekul yang berdiri sendiri. Ya, itu adalah free radikal. Jadi molekul yang berdiri sendiri itu apa? Ya, H plus, ya, seperti uh, uh, kalau H2O kita panaskan itu dia akan menjadi uh, H radikal dan OH, ya, dan lain sebagainya. Jadi sudah terpecah antara molekul-molekulnya. Kemudian kita masuk ke flammability, kemudahan untuk terbakar, kemudahan suatu bahan untuk dapat menyala atau terbakar. Nah, apa saja yang mempengaruhi flammability? Ya, di sini ada 3 poin yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah adanya flash point. Flash point ini adalah titik nyala, ya. Titik nyala itu maksudnya ada tidaknya kemungkinan suatu material untuk menyala, ya, atau kondisi di mana suatu material dapat menyala. Kemudian ada auto ignition. Auto ignition itu adalah suatu keadaan di mana suatu material dapat menyala sendiri secara otomatis. Nah, kemudian ada rentang flammabilitas. Jadi kebakaran itu ada rentangnya, ya. Jadi apabila terlalu sedikit bahan bakar, ya, misalnya, atau sedikit oksigen, ya, tergantung dengan 3 elemen tadi, itu dia tidak akan terbakar. Kita akan bahas satu persatu. Kemudian ya, ini bahan kimia mudah terbakar, ya.
Nah, untuk menemukan atau mencari bahan yang mudah terbakar pada suatu bahan kimia, itu kita bisa ngecek dari MSDS-nya. Ya. Apabila kita menemukan simbol seperti ini, ya, itu artinya dia highly flammable, sangat mudah terbakar. Ya, kita masuk ke flash point. Faktor pertama atau faktor utama yang menentukan kebakaran itu dapat terjadi itu adalah flash point. Ya. Jadi flash point ini adalah suhu minimum di mana cairan yang menghasilkan cukup uap, ya. Jadi suhu minimum dari cairan untuk berubah menjadi uap atau terevaporasi untuk membentuk campuran yang mudah menyala dengan udara. Ya, jadi apabila eh, cairan, ya, itu kita panaskan, dia kan otomatis akan berevaporasi atau teruapkan menjadi gas, ya. Kemudian dia akan bercampur dengan udara sekitar. Nah, maka sudah ada dua elemen api yang saling terkonek, yang saling terhubung. Nah, tinggal apakah ada uh, percikan atau ignition, ya, untuk melengkapi elemen api tersebut. Nah, jadi ya ini dijelaskan tadi bahwa yang mudah terbakar atau yang terbakar itu adalah uapnya, bukan cairan. Jadi apabila dia cairan, maka dia akan berubah dulu menjadi gas. Ya. Flash point ini tertera pada MSDS, ya. Kemudian untuk zat cair ada istilah zat cair mudah menyala dan zat cair mudah terbakar. Ada perbedaannya, ya. Jadi kalau zat cair mudah menyala itu artinya eh, dia mudah untuk mencapai flash point-nya. Tapi apabila zat cair mudah eh, terbakar, ya, maka zat cair tersebut, flash point-nya tersebut pada saat mencapai flash point-nya atau suhu nyalanya, dia tidak akan menyala terlebih dahulu. Tapi setelah melewati suhu nyalanya, dia akan terbakar. Kita akan lihat, ya, perbedaannya, ya. Jadi zat cair mudah menyala itu titik nyalanya ada di bawah 100 derajat Fahrenheit atau di bawah 37,8, atau kalau kita klasifikasikan, ya, menjadi klasifikasi 1A, 1B, dan 1C, ya. Dia ada di sini. Jadi sumbu X-nya ini adalah titik boilingnya atau titik didihnya, ya. Jadi semakin tinggi dia akan berubah kelas. Kemudian ke atas ini adalah flash point-nya. Ya. Jadi apabila flash point-nya di bawah 100 derajat Fahrenheit, maka bisa dikategorikan sebagai zat cair mudah menyala. Nah, apabila zat cair kita bandingkan dengan zat cair mudah terbakar, ini titik nyala atau flash point-nya sama atau lebih besar dari 100 derajat Fahrenheit atau 37,8 derajat Celcius. Dia masuk klasifikasi 2, 3A, dan 3B. Ya. Itu perbedaan antara mudah terbakar dan mudah menyala. Ya. Kemudian, tadi kita sudah singgung mengenai titik nyala atau flash point. Bagaimana cara kita mengetahui flash point-nya? Jadi flash point atau titik nyala ini dapat kita hitung apabila suatu komponen bersifat flammable atau mudah menyala. Kemudian jika terdapat lebih dari satu komponen, maka diperlukan eksperimen untuk menentukan flash point-nya. Ya. Misalnya, contoh, ya, kita punya metanol. Nah, kita sudah tahu bahwa flash
poinnya itu 54 derajat Celcius. Kemudian tekanan gasnya, ya, vapor pressure-nya itu adalah 54 derajat Celcius. Pada 54 derajat Celcius itu adalah 62 mm raksa. Ya. Kemudian kita akan menentukan flash point dari campuran, ya, 75% metanol MEOH, ya, metanol di dalam air. Nah, 75% metanol ini kan artinya 75%-nya itu metanol, sedangkan 25%-nya itu adalah air, ya. 75%-nya metanol murni, 99% ya, atau 100%, 25%-nya adalah air. Kalau kita lihat di sini, ya, pada basis kalau kita ingin membuat campuran metanol dan air itu 100 pon, ya, beratnya 100 pon, maka 25 ponnya itu adalah air, metanolnya 75 pon. Ya, ini adalah keterangan molecular weight-nya atau berat molekul. Ini adalah jumlah molnya, kemudian fraksi molnya. Nah, bagaimana cara kita menentukan place point? Ya, kita harus merujuk pada persamaan Antoine. Ya, persamaan Antoine. Persamaan Antoine di sini dijelaskan bahwa length P saturasi, ya, atau tekanan pada keadaan saturasi sama dengan A minus B dibagi dengan C plus T. Ya. A, B, dan C ini kita dapatkan pada koefisien Antoine namanya. Ini bisa kita dapatkan pada apendik, ya, atau sumber-sumber buku. Ya, nanti akan saya perlihatkan. Kemudian yang ingin kita cari itu kan sebenarnya T ini, ya. T dari suatu bahan atau flash point, suhu nyala, ya. Poin di mana poin di mana material tersebut dapat menyala dari perbandingannya atau hubungannya dengan P saturasinya atau tekanan saturasinya. Nah, kemudian kita harus mencari nilai P saturasinya terlebih dahulu. Jadi nilai tekanan saturasi itu dapat kita ketahui atau kita cari menggunakan hukum Raoult. Hukum Raoult itu mengatakan bahwa P tekanan itu akan sama nilainya dengan X atau praksimol, ya. Praksimol dari apa? Praksimol dari eh, material yang ingin kita cari dikalikan dengan P saturasinya. Ya. Nah, sehingga kalau kita ingin mencari P saturasinya, tinggal kita balik saja P saturasi sama dengan P per X. Ya. Tekanannya tadi sudah kita ketahui bahwa 62 mm Hg. Ya. Kemudian X-nya, praksimolnya itu adalah praksimol untuk metanol atau 0,63 di sini. Maka kita akan mendapatkan nilai P saturasi 98,4 mmHg. Kemudian kita harus restruktur atau tata ulang persamaan yang ini. Yang ingin kita cari itu kan sebenarnya adalah nilai T-nya. Jadi kalau kita ubah, ya, kita susun ulang, len pesat sama dengan A min B plus C plus T. Ya, ini B minus B per C plus T ini kita pindahkan ke kiri, ya. Kemudian len pesatnya kita pindahkan ke kanan menjadi negatif. Kemudian eh, kita pindahkan lagi, ya, C per T-nya ini ke kanan hingga dia menjadi perkalian, ya.
Kemudian maksudnya sama-sama kita kali dengan C per T. Maka C per T di sini akan habis ya. Kemudian sama-sama juga kita kali A minus len pesat ya. Atau kita bagi A minus len pesat ya. A minus len P saturasi di sini akan habis. Maka dia akan uh, berpindah ke ruas kiri. Kemudian kalau sudah seperti ini ya kita tinggal ruas kiri dan kanan itu sama-sama dikurangi dengan C supaya C yang di sini itu habis ya. Jadi B per A minus ln P saturasi dikurang C ya, itu akan sama dengan T atau temperatur. Dari appendix, nilai koefisien Antoine-nya atau nilai A, B, dan C-nya kita ketahui bahwa untuk metanol itu adalah 18,58, kemudian B-nya 36,2655, dan C adalah minus 34,29. Tinggal kita masukkan A, B, dan C, dan P-SAT ini sudah kita ketahui tadi adalah 98,4. Ya, maka akan kita dapatkan temperaturnya lah atau flash point-nya itu sebesar 293 Kelvin atau 20,21 derajat Celcius. Jadi metanol itu akan menyala apabila kita taruh pada keadaan lebih besar dari flash point atau 20 lebih besar dari 20,21 derajat Celcius. Itu untuk flash point. Kemudian tadi yang mempengaruhi flammability itu adalah daerah bisa terbakar atau flammable range-nya. Apa itu daerah bisa terbakar? Ya, daerah bisa terbakar itu adalah batas konsentrasi campuran antara uap bahan bakar dengan oksigen yang dapat terbakar. Ya. Yang dibatasi oleh batas bawah dan batas atas dari flammability. Ya, jadi LFL itu adalah lower flammability limit, ya. Jadi batas bawah flammable, mudah terbakar, batas bawah terbakar. Kemudian UFL itu adalah upper flammable limit. Jadi batas atas flammable atau batas atas terbakar. Jadi ini yang saya ceritakan di awal tadi. Dari ketiga elemen itu pasti ada rentangnya. Rentang untuk apa? Oksigen ya, rentang untuk fuelnya, kemudian rentang untuk ignitionnya. Ya. Jadi apabila uh, oksigen atau fuelnya ini terlalu sedikit, maka dia tidak akan terbakar. Tapi apabila uh, oksigen atau fuelnya ini terlalu banyak, ini dia juga tidak akan terbakar. Kenapa? Karena dia terlalu banyak material yang masih terkoneksi atau masih terikat satu dengan yang lainnya. Ya. Tadi kan dijelaskan di awal bahwa sesuatu material tersebut dapat terbakar apabila dia sudah terdiri dari molekul atau terpecah menjadi molekul-molekulnya sendiri. Ya. Apabila dia belum terpecah, maka dia akan sulit untuk terbakar. Ya. Jadi ada rentang bawahnya, kemudian ada rentang atas. Kemudian kalau kita berbicara mengenai rentang eksplosif, ya, atau rentang sini bukan rentang eksplosif ya sebenarnya ini flammability. Flammability. Tulin atau terlalu sedikit ya artinya itu adalah perbandingan uap terlalu sedikit dibandingkan dengan oksigen ya. Uapnya
atau bahan bakarnya itu terlalu sedikit dibandingkan dengan oksigen. Biasanya flammable range-nya itu sekitar 1,4%. Kemudian kalau dia too rich ya, itu artinya perbandingan yang sesuai antara uap dan gas sehingga perbandingan tersebut akan mudah terbakar. Ya, ya. Kalau too rich tadi ini adalah tentang perbandingan dari suatu uap yang terlalu banyak dibandingkan dengan oksigennya. Jadi tidak rasionya itu terlalu besar fuelnya dibandingkan dengan oksigen, maka dia tidak akan terbakar. Ya. Kemudian masih flammability limit ya. Flammability limit ini biasanya bisa ditentukan secara eksperimental ya, atau melalui penelitian, atau bisa juga dicari atau dihitung menggunakan persamaan seperti ini. Ya. Jadi kita bisa menghitung LFL atau lower flammability limit atau limit bawah dari terbakar itu menggunakan vapor pressure atau tekanan gas pada flash point dibagi dengan 760 mmHg. Ya. Vapor pressure-nya tadi ditentukan menggunakan persamaan Antoine ya. Ln Pesat ya sama dengan ya, A per B plus C dikalikan dengan T. Kemudian flammability limit uh, untuk pressure efeknya atau pengaruh tekanannya ya. Jadi lower flammability limit atau limit bawah kebakaran itu tidak dipengaruhi oleh tekanan. Namun untuk upper atau limit atasnya itu dipengaruhi. Ya. Jadi untuk menghitung upper flammability limit ya, itu dapat kita hitung menggunakan nilai UFL-nya ditambah dengan 20,6 dikalikan dengan log 10 dari tekanan plus 1. Ya. Tekanannya harus dalam megapascal. Ya. Jadi kalau kita uh, sambungkan ya antara tadi tiga elemen api ya, ada auto ignition di sini, kemudian flammability range atau rentang kebakaran ya. Kemudian kita sambungkan lagi dengan apa namanya tadi flash point ya. Itu keadaannya akan menjadi seperti ini ya. Sumbu X-nya ini adalah temperatur ya. Kemudian sumbu Y-nya ini adalah konsentrasi bahan bakarnya. Jadi apabila konsentrasi bahan bakar dan temperaturnya ini terlalu kecil untuk suatu material, maka dia tidak akan terjadi kebakaran. Ya. Kemudian, ya, kalau kita lihat di sini temperatur memegang peran penting ya. Jadi pada temperatur yang rendah itu tidak akan terjadi kebakaran dan pada konsentrasi fuel yang di bawah atau terlalu sedikit ya, ya, dibandingkan dengan oksigen, maka dia juga tidak akan terbakar. Begitu juga tadi apabila fuelnya atau bahan bakarnya terlalu banyak dibandingkan oksigen, dia tidak akan terbakar. Ya. Kemudian yang terakhir adalah auto ignition. Jadi auto ignition ini adalah suatu zat suhu di mana suatu zat dapat menyala dengan sendirinya tanpa ada sumber panas dari luar. Nah, tadi kan eh, apa namanya ignition ya itu dapat kita peroleh dari cikan api atau dari reaksi segala kondisi yang menimbulkan panas. Tapi ada suatu kondisi yang dinamakan auto ignition atau uh, ignition secara otomatis atau secara sendiri. Jadi dia dipengaruhi oleh besarnya ruang atau wadah dari materialnya
kemudian dipengaruhi oleh materialnya itu sendiri dan konsentrasi dari material. Kemudian nilainya ini spesifik tergantung dari komposisi materialnya. Misal contoh seperti ini. Bensin itu titik nyalanya itu dia akan sudah menyala pada suhu minus 43 derajat Celcius. Ya. Tapi auto ignitionnya atau dia akan menyala sendiri pada suhu 258 derajat Celcius. Nah, daerah yang terbakar di mana? Ya, daerah yang terbakar apabila nilai fuelnya, perbandingan fuel atau bahan bakar dengan oksigennya itu berada pada 1,4% sampai 7,6%. Ya, dia berbeda-beda dengan apa namanya? Dengan material yang lain. Contohnya di sini diesel, ya. Diesel nih uh, seperti untuk bahan bakar solar ya misalnya. Titik nyalanya ternyata dia lebih tinggi 38 derajat Celcius dan titik auto ignitionnya itu ternyata dia hampir sama dengan bensin 257 ya. Begitu juga dengan uh, gas di sini ya, propan, butan, ya, asetilen, maka dia akan memiliki titik nyala yang lebih kecil. Ya. Oleh karena itulah biasanya titik gas itu biasanya uh, apa, disimpan di dalam ruangan yang bertekanan tinggi supaya bisa menaikkan suhu titik nyalanya. Ya. Ya, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Semoga bisa menambah wawasan kita semua ya, dan semoga bisa dipahami dengan mudah. Saya kiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.